Shalom Jemaat GBI Taman Adiasa. Kayaknya kurang semangat nih. Shalom on fire. On fire. On fire. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin saudara. Walaupun kita masih ibadah online di rumah melalui video ini, tapi tanpa mengurangi kasih karunia Tuhan, tanpa mengurangi hikmatnya Tuhan, dan tanpa mengurangi berkatnya Tuhan yang selalu baru setiap harinya buat kita, amin. Saudara yang di rumah, yang bersuka cita karena Tuhan boleh sambil lambaikan tangannya, sorakan wuh. Haleluya. Semoga saudara di rumah semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan selalu bersuka cita. Yang sakit boleh disembuhkan lewat video ini, yang berbeban berat boleh diringankan dan diberi jalan keluar, atau mungkin yang di dalam pergumulannya tidak ada jawaban. Semoga dalam lewat video ini kita semua diberi jalan keluar oleh Tuhan, kita semua diberi karunia yang baru oleh Tuhan dan hikmat yang baru dari Tuhan, amin. Kita percaya di tahun dimensi yang baru selalu ada kasihnya Tuhan yang baru buat kita. Walaupun apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tanpa mengurangi rasa syukur kita, kita harus setiap hari datang dengan ucapan syukur kita. Kita boleh bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus baik banget dalam hidup kita, amin. Mari saya undang saudara di rumah yang rindu akan hadirat Tuhan, yang rindu akan kasihnya Tuhan, urapannya Tuhan dalam hidup saudara. Boleh sambil angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih buat Tuhan. Kau selalu baik buat setiap kami. Rancanganmu yang terbaik dalam hidup kami, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar sekalipun Tuhan, kami rasakan Tuhan, Kau sediakan buat kami. Kau yang selalu beri jalan keluar pada setiap persoalan kami. Kau yang terus beri kesembuhan buat setiap sakit penyakit kami. Kau yang tidak pernah lelah untuk mendengar setiap keluh dosa kami, Tuhan Yesus. Oralaba takaralaba ya shandaralaba. Kami percaya Tuhan di tahun dimensimu yang baru ini, ada pengurapan Tuhan juga yang baru buat kami. Ada kasih Tuhan yang baru buat kami. Dan kami dibentuk lebih lagi Tuhan, agar kami mau mengenal Engkau dan jadi pribadi yang lebih baik Tuhan Yesus, bahkan serupa dengan Engkau Abah. Kami mau bawa hati kami mau buka hati kami Tuhan, biar Engkau yang menyelidiki setiap kami Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas
paralaba. Hinaralaba ya syandarala paralaba. Biarlah Tuhan lewat video hari Minggu ini Tuhan, kami boleh terus diperbaharui iman kami. Lewat video hari ini Tuhan, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat boleh Tuhan kasih jalan keluar Tuhan. Apapun setiap pergumulan hidup kami tahu Tuhan, pada saat kami menyampaikan lewat doa, Kau yang menyelesaikan Tuhan Yesus. Kau yang membantu setiap kami, Kau yang memberi jalan keluar buat kami Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi kami boleh ada semuanya oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Kau yang mengurapi Tuhan, keluarga demi keluarga yang menyaksikan video hari ini Tuhan. Semua jemaat GBI Taman Adiasa Tuhan, boleh Kau lawat Tuhan lewat video hari ini. Mereka yang menyaksikan ini boleh lihat dan boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka yang tiada henti-hentinya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu karena Kau baik, selamanya Kau baik Abah. Kau perbuat di dalam hidup, rancangan-Mu, rencana indah-Mu terjadi di hidupku, Bapa yang tanganmu katakan, oh, kami bersyukur. Ini ucapan syukur kami bersyukur. Yes, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Kami mau terus bersyukur, kami mau biarlah ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kami Tuhan. Selain penyembahan pujian yang menangkan hatimu, kami mau Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan lebih bijaksana, agar kami lebih lagi mengerti Tuhan rencana-Mu yang indah buat hidup kami. Ajar kami berserah hanya kepadamu, bukan pada pikiran kami sendiri Tuhan. Oh ralabaya syandarolaba ralaba 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 syandarolaba ralaba 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 ralaba. Kami mau katakan lebih lagi dengan iman kami Tuhan Yesus. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ya Tuhan, ku bersyukur. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, yes, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita semua katakan lebih lagi buat Tuhan. Bersyukur Bapa, yes. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Soalkan haleluya buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya di hari Minggu yang cerah ini Tuhan, Kau terus mengurapi kami, Kau beri sukacita yang baru buat setiap kami. Bahkan di rumah-rumah ya Bapak yang beribadah Tuhan, Kau tetap terus berikan sukacita yang melimpah-limpah buat setiap kami. Saudara yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, sorakan sorakan haleluya, haleluya. Kita mau terus jangan lelah di hadapan Tuhan, amin. Mari kita angkat puji
pujian jangan lelah. Yes. Sambil angkat tangan terbuka. Mari kita siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memperbaharui kita. Saya undang Jemaat GBI Taman Adiasa, kita sama-sama mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Sikaralabaya shanda karalabaya ralabaralabaralaba. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami mendengar firman ini Tuhan, kami siap melakukannya dan kami siap terus diperbaharui lewat firman ini, ditegur oleh firman ini dan terus menjadikan kami ya Bapa gaya hidup dalam hidup kami. Dan lewat firman ini Tuhan, biar kami diubahkan, biar kami terus diberi kerendahan hati, agar saat kami menerima firman ini, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan Yesus. Oralabaya shandaralababa. Oralabaya shandaralababa. Kami mengangkat pujian ini Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Kami mau diubahkan Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku Tuhan, biar mataku pandang dengan mata kami kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan buat kami. Lalaba. Mau jadi sepertimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, Bapa Kau setia, ya Tuhan, takkan meninggalkan. Oh, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Siaralaba-ralaba. Yesus, Engkau layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan selamanya. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kalau kami masih bisa menikmati kasih Tuhan, masih bisa beribadah kepada Tuhan, kami tahu ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami masih tetap ada dalam prosesnya Tuhan, melalui persoalan, melalui tantangan, melalui pergumulan yang terjadi hari-hari ini, termasuk melalui sakit penyakit kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, mata kami hanya berfokus sama Tuhan. Dan kami tahu kami sedang diproses oleh Tuhan, sampai kami benar-benar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada di minggu yang kedua di bulan Juli ini Tuhan, kami terus akan meninggikan nama Tuhan. Apapun keadaan kami tetap mau bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, yang menjadi kebenaran firman Tuhan, untuk kami terima pagi ini Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengerti akan isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kita yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua yang serukan haleluya. Shalom on fire. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, kita ada di minggu yang kedua di bulan Juli. Kita tahu saudara, sekalipun masalah, pergumulan, silih berganti, persoalan, mungkin sakit penyakit, mungkin terus ada di depan kita saudara. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang pagi ini bisa menikmati kasih Tuhan melalui ibadah hari Minggu ini, saudara dan saya tetap bersyukur
dan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Kenapa kita harus berkata Tuhan Yesus baik, saudara? Karena di dalam segala hal, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan percayalah saudara, selai rambut di kepala kita, itu kalau jatuh ke tanah, seizin daripada Tuhan. Jadi kalau apapun masalah yang saudara hadapi, apapun yang saudara rasakan hari-hari ini, mungkin saudara di depan saudara ataupun saudara sendiri mengalami yang namanya sakit penyakit, percayalah Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi Tuhan bukan cuma mengizinkan saudara, Tuhan sedang juga buat jalan keluar. Tuhan buat mujizat sehingga saudara dan saya itu dapat menanggungnya. Nah, kita pagi ini sama-sama kita akan belajar tentang bagaimana saudara dan saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui proses, melalui pergumulan, melalui persoalan yang terjadi hari-hari ini saudara. Kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan bicara buat saudara dan saya di tengah-tengah proses pandemi yang belum selesai saudara. Dan kita juga tidak tahu kapan ini berakhir, kapan ini selesai, dan kapan kita bisa beribadah secara offline kembali saudara. Ini semua merupakan tanda tanya yang besar. Tetapi saudara percayalah, segala sesuatu yang terjadi buat saudara dan saya yang kita alami hari-hari ini, semuanya itu seizin Tuhan. Dan kita tahu kita sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Ketika nanti saudara dan saya tampil kembali di ibadah offline, atau saudara dan saya bebas dari masalah ini, saudara dan saya akan menjadi saksinya Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama, Tuhan mau saudara masuk dalam proses ini. Yang pertama ini saudara, kita akan bahas proses ini tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Lihat ayat yang ke-10 kita tadi sudah baca. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi saudara, kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka ada waktunya Tuhan pasti meninggikan kita. Cuman proses ini cukup berat saudara. Tapi percayalah saudara, ingat baik-baik. Waktu saudara dan saya merendahkan diri, waktu saudara dan saya berkata Tuhan kekuatanku enggak seberapa. Waktu saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan aku enggak bisa apa-apa. Saudara, kalau engkau sampai berkata demikian, saudara percayalah lawatan Tuhan pasti terjadi. Mungkin saudara sakit pagi ini dan saudara berkata, Tuhan kapan aku bisa disembuhkan? Kapan Tuhan Yesus engkau melawat aku? Percayalah saudara, kalau engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di kakinya Tuhan, maka lawatan Tuhan itu terjadi. Ingat saudara, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tetapi Allah itu mengasihani orang yang rendah hati. Jangan congkak saudara, jangan sombong. Terkadang saudara, apa yang ada di pikiran kita terlintas saudara. Terlintas bahwa kita sedikit dalam tanda kutip Tuhan menilai kita itu sombong. Mungkin perkataan kita saudara, tanpa saudara dan saya sadari, kadang-kadang perkataan kita yang membuat Tuhan berkata kamu sombong. Kadang apa yang timbul dalam hati kita, kadang apa yang menjadi perbuatan kita, saudara dan saya,
Tuhan menilai kita sombong. Ingat saudara, hari-hari ini ayo kita merendahkan diri sama-sama di hadapan Tuhan. Banyaklah tersungkur di kakinya Tuhan. Banyaklah berdoa. Banyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Maka lawatan Tuhan itu pasti terjadi. Nah, kita lihat saudara, ada beberapa hal yang kita akan bahas sama-sama. Bagaimana orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat atau bisa kita katakan ciri-ciri orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat saudara, ayat yang ke-7 katakan apa saudara? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi yang pertama, kalau orang itu terus hidup dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya orang ini pasti tunduk kepada Allah. Orang ini pasti dia kesukaannya menghormati Tuhan. Dia tunduk di kakinya Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak bisa apa-apa saudara. Ingat saudara, semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu karena Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada sampai pagi ini di Minggu 12 Juli 2020, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tadi kita sudah baca. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita lebih besar. Wah, luar biasa saudara ya. Berarti saudara dan saya kalau ada sampai pagi ini itu karena kasih karunia Tuhan. Ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tunduk kepada Allah. Waktu kita tunduk kepada Allah, Alkitab mencatat kita melawan iblis maka dia akan lari daripada kita. Jadi hari-hari ini ayo kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan, tanpa Tuhan itu aku nol besar. Tuhan, kalau aku masih bisa menyanyi, aku masih bisa menyampaikan firman Tuhan, aku masih bisa main musik, aku masih kuat berjalan, aku masih bisa bekerja, aku masih bisa bernapas sampai hari ini. Itu semua kasih tahu sama Tuhan bahwa itu karena Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Jangan orang meninggikan diri saudara. Hari-hari ini rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya, apa yang ada dalam hidup saudara, yaitu talenta saudara, itu Tuhan yang kasih. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara mungkin saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, mungkin saudara dipakai Tuhan sehingga saudara menjadi orang yang kaya, orang yang dihormati. Saudara ingat, itu semuanya hanya sementara. Semuanya sementara, sifatnya itu enggak lama saudara. Ingat, manusia hidup itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, Alkitab katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kesukaran dan penderitaan ternyata itu proses. Nah pagi ini sama-sama kita belajar proses untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi yang pertama kita sudah baca, bahwa saudara dan saya harus tunduk sama Allah. Waktu kita tunduk sama Allah, waktu kita berdoa sama Tuhan, waktu kita melawan iblis, Alkitab mencatat iblis lari daripada kita. Jadi jangan coba-coba Anda menengking iblis ketika Anda gak tunduk sama Allah. Hati-hati, jangan-jangan iblis akan telanjangin Anda. Seperti kisah para rasul yang menuliskan anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa waktu dia mulai coba mengusir setan. Setan pada saat itu ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Hati-hati saudara. Jadi kita mesti tunduk sama Allah. Ayo kita belajar tunduk sama Tuhan. Bagaimana caranya? Gampang saudara, mau tes hidup saudara tunduk sama Tuhan, tunduklah pada pemimpin saudara. Anggota kul, tunduklah sama pemimpin kul saudara. Semua kalau kita tunduk sama otoritas yang ada di atas kita, saya percaya saudara, engkau berkata, Tuhan aku tunduk sama Tuhan. Tuhan percaya omongan kita saudara.
Itu yang pertama saudara, kita mesti tunduk sama Allah. Yang kedua saudara, dikatakan tadi ayat yang ke-8 kita sudah baca, mendekatlah kepada Allah. Jadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia itu suka mendekat kepada Allah. Senang dia itu kalau dekat Tuhan. Dia senang kalau berdoa. Gak perlu disuruh lagi dia berdoa. Saudara, orang ini senang dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ini orang yang merendahkan diri. Kenapa? Karena dia tahu kekuatannya gak seberapa. Tuhan juga tahu kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya. Itu gak seberapa. Jadi saudara dan saya mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Waktu kita mendekat sama Tuhan, Alkitab mencatat. Iya, yaitu Tuhan. Itu akan mendekat juga sama kita saudara. Jadi kalau saudara mengalami masalah, jangan tinggalin Tuhan. Waktu saudara ada dalam persoalan, jangan lari dari Tuhan. Waktu saudara mengalami tekanan, jangan tinggalkan pelayanan saudara. Jangan mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bukan untuk ditinggalkan. Waktu saudara dan saya meninggalkan namanya pelayanan, lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan saudara. Jangan sampai hal ini terjadi. Oleh sebab itu saudara dan saya, pagi ini dengar baik. Poin yang kedua, saudara dan saya harus mendekat sama Tuhan. Gimana caranya? Saudara, ayo tetap hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, pengagungan akan Tuhan. Dan baca Alkitab setiap hari. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap saat. Itu yang Tuhan mau. Waktu saudara baca firman Tuhan, waktu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu artinya saudara dan saya sedang merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Itu artinya saudara sedang tersungkur di kakinya Tuhan. Saudara mengakui kedaulatannya Tuhan. Saudara tahu bahwa kekuatan saudara itu gak seberapa. Kekuatan kita gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita nol besar. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita gak tahu masalah pandemi COVID-19 ini kapan selesainya. Gak ada yang tahu, gak bisa diprediksi saudara. Yang ada cuman kita hidup katanya di era new normal saudara. Yang ada juga kita hidup berdampingan dengan COVID ini saudara. Tetapi hari-hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, apa yang saudara dan saya katakan kalau saudara percaya itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan saat ini katakan bahwa saudara sehat, saudara kuat, saudara diberkati, itu akan terjadi. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Yang ketiga saudara, yang ketiga, yang terakhir. Yang saya catat di sini adalah ayat yang ke-9. Dikatakan begini, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Saudara, yang ketiga, orang kalau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mesti sadar bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau dia ada dalam prosesnya Tuhan, kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku ada di kemalangan. Biarlah Tuhan Engkau memegang tanganku dan membawa aku kepada kemenangan, menuju kepada kemenangan. Bukankah kalau saudara baca dalam Mazmur 23 dengan perikop Tuhan gembala yang baik, sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman, Tuhan tetap menuntun saudara dan saya. Jadi saudara, orang yang terus merendahkan diri, yang hidupnya terus tersungkur di kakinya Tuhan, dia menyadari bahwa semua yang terjadi itu karena kesalahan dia. Oleh sebab itu, ayo rendahkan diri. Ayo sama-sama tersungkur di kakinya Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Supaya saudara dan saya dipulihkan. Supaya saudara dan saya disembuhkan. Supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan saudara. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa saudara. Lakukan kebenaran firman Tuhan pagi ini saudara. Apa yang saudara dengar, ayo lakukan. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Ingat saudara, sebagai kesimpulan khotbah
pagi ini saudara, Minggu 12 Juli 2020. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang terus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat, Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang mau merendahkan diri adalah orang yang selalu tunduk sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang ini selalu mendekat sama Allah. Dan yang ketiga, orang yang menyadari kesalahannya, orang yang menyadari kemalangannya. Dia yang akan menerima lawatan dari Tuhan. Jangan merasa diri kita paling hebat, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Jangan merasa diri kita paling pintar, saudara. Jangan merasa diri saudara paling benar. Jangan merasa diri saudara dan saya itu paling benar. Enggak, saudara, kebenaran itu cuma Tuhan. Kita itu manusia, banyak salahnya. Ingat, Tuhan kita sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ayo lakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan lihat lawatan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya undang pemusik dan pemuji maju ke depan. Mari hampiri Tuhan. Rendahkan diri saudara dan saya di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Tersungkurlah di kakinya Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian ini, kita katakan sama Tuhan Yesus. Karunia Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah pagi ini sama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita sakit, minta Tuhan yang menyembuhkan kita. Kalau kita lemah, minta Tuhan kuatkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan sama Tuhan. Kau yang sakit, angkat tanganmu pagi ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Dan saat ini terimalah kesembuhan. Kau yang sakit,
dalam nama Yesus. Syadaralabaya, syadaralabaya. Terima kasih, kami sudah terima kesembuhan Tuhan. Terima kasih. Iman kami berkata kami sudah sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang dahsyat. Kami yang hari-hari ini sedang mengalami proses di pekerjaan kami, dan juga kami yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, buka, Tuhan, buka lapangan pekerjaan buat kami. Buka Tuhan Yesus. Kalau kami ada masalah di pekerjaan kami, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Engkau yang berulang tahun di bulan Juli, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pagi ini. Tuhan, tambahkan 1 tahun lagi umur mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, tambahkan umur 1 tahun itu karena kebaikan Tuhan. Amin Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami masih ada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mereka berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Berikan Tuhan kado yang terbaik Tuhan Yesus buat mereka yang berulang tahun. Karena kami tahu ketika kami merendahkan diri kami di hadapan tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan melawat kami. Bukan cuma kami, tapi keluarga kami dilawat oleh Tuhan. Disembuhkan, dikuatkan, diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pagi ini kami akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan saudara terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.